Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Rukun solat yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Ai fi kulli raka'atin, yaitu sujud 2 kali pada setiap rakaat. Jadi setiap rakaat itu ada sujudnya. Rakaat pertama sujud 2 kali, rakaat kedua sujud 2 kali. Rakaat ketiga sama begitu, rakaat keempat juga sama begitu. Berarti kalau sholat duhur itu sujudnya ada 8 kali. Kalau sholat subuh sujudnya ada 4 kali. Kalau sholat maghrib sujudnya ada 6 kali. Karena setiap rakaat itu punya 2 sujud. Dan sujud itu hukumnya wajib. Sholat tanpa sujud 2 kali pada setiap rakaat maka sholatnya tidak sah. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Sekarang al-ashiru, rukun sholat yang ke-10 adalah at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah ketika sujud. Nah, saya jelaskan lagi bahwasannya pada rukun sholat yang ke-9 itu sujud 2 kali pada setiap rakaat. Itu bagi laki-laki sujud bila mana ada rambut 1 atau 2 yang ketindihan jidat ketika sujud, maka sujudnya masih dianggap sah. Ini khusus bagi laki-laki. Karena sujud itu jidat kita wajib nempel ke tanah atau ke atas sejadah, atau kita taruh sorban di lantai wajib kena sorban jidat kita ini. Intinya nggak boleh ada yang ngalang-ngalangin. Laki-laki biasanya kita lihat itu kalau pakai peci begini nih. Nah, kalau pakai pecinya begini, ini sujudnya hampir bisa dipastikan dia sujud di atas pecinya, bukan di atas tanah, karena jidatnya kehalangan oleh peci begini. Dengan demikian sujudnya itu nggak sah, sholatnya mesti diulang. Makanya kalau pakai peci harus agak diangkat begini, biar jidatnya nih ketika sujud nempel langsung ke tanah atau ke sejadah atau ke sorban. Yang penting jangan kehalang-halangan peci. Nah, itu bagi laki-laki. Jadi laki-laki termasuk rambutnya juga nggak boleh rambutnya itu sampai nutupin jidat begini nih. Akhirnya sujudnya di atas rambut karena ketutupan rambut semua jidatnya ini. Ini juga nggak sah sujud begini karena ketutupan rambut nih jidat begini nih. Lain halnya kalau cuma 1 atau 2 helai rambut, 1-2 lembar rambut begini nih. Nah, ini kan ada lembar rambut begini nih. Nah, kalau cuma begini doang masih sah sujudnya, masih boleh. Yang nggak boleh tuh kayak tadi itu ketutupan begini nih. Ini udah nggak sah karena udah ketutupan nih sama rambut jidatnya, jadi sujudnya di atas rambut. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan mutlak dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu tidak boleh ada 1 rambut pun yang kelihatan. Kalau ada 1 rambut pun, meskipun cuma 1 rambut kelihatan, maka sholatnya wanita itu dianggap tidak sah.
karena rambut itu termasuk aurat, terutama ketika sholat. Itu nggak boleh kelihatan rambutnya perempuan tuh, walaupun cuma 1 lembar rambut. Beda sama laki-laki tadi. Jadi beda hukum laki-laki dengan perempuan, termasuk dalam hal sholat. Jadi ini perlu diperhatikan. Terus perempuan itu kakinya juga jangan sampai ada yang kelihatan ketika sujud tuh. Pokoknya ketika sujud jangan sampai ada mukenahnya itu ketarik ke atas, karena kekecilan barangkali mukenahnya, akhirnya kakinya, jempolnya itu kelihatan. Meskipun cuma jempol satu kelihatan, apalagi lebih dari itu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Karena kaki termasuk aurat ketika sholat bagi perempuan. Walaupun cuma jempol doang, itu bagi perempuan. Jadi jangan sampai pakai mukena yang kecil, takutnya pas lagi sujud itu ketarik ke atas, akhirnya kakinya kelihatan. Nah, dengan demikian sholatnya itu wajib diulang lagi. Ini harus diantisipasi bagi kaum hawa. Kalau laki-laki boleh sholat ketika sujud itu kakinya kelihatan, boleh. Jadi dari takbiratul ihram sampai salam juga laki-laki mah kakinya kelihatan, kaki jempolnya, mata kakinya kelihatan, nggak masalah. Yang penting dari lutut ke bawah itu harus ketutup. Dari dengkul tuh ke bawah harus ketutup. Walaupun cuma pakai celana yang ngepas sebetis. Celananya cuma sampai sebetis. Laki-laki boleh buat sholat. Karena auratnya laki-laki itu dari dengkul ke atas. Pusar tuh auratnya laki-laki. Kalau dengkul ke bawah itu bukan aurat buat laki-laki. Jadi boleh kelihatan betisnya buat laki-laki. Sholat nggak masalah. Beda sama perempuan kan. Nah ini hukum dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi boleh betisnya kelihatan itu buat laki-laki. Nah ini dalam hal sujud harus diperhatikan. Dan sujud juga itu tangannya harus nempel ke atas tanah. Begini, harus kebuka tangannya. Jangan menggenggam begini tangan. Harus buka tangannya, nempel di atas tanah. Begitu juga kaki. Jari-jari kaki ketika sujud itu harus ditekuk begini, nekuk. Kalau nggak nekuk ya berdiri begini nih, jari kakinya nih. Nggak boleh jari kakinya begini, ngelampreh begini. Kalau begini ngelampreh berarti sholat nggak sah, karena sujudnya nggak sah. Jadi ketika sujud begini nih, jari-jarinya harus diberdiriin, syukur-syukur dibengkokin dikit. Jadi nekuk begini ke arah kiblat, minimal diberdiriin begini. Nggak boleh ngelampreh begini, nggak boleh. Ngelampreh begini nggak boleh, ditidurin tuh nggak boleh, harus ditegakin, syukur-syukur ditekuk mengarah ke kiblat. Kalau nggak sakit, kalau sakit ditekuk ya cukup diberdiriin aja begini nih. Yang penting jangan lampreh. Ini ketika sujud baik laki-laki maupun perempuan sama. Dan yang sering kita lihat juga, orang itu ketika sujud itu khususnya bagi laki-laki nih, itu dia pakai baju atau pakai kaos itu yang minimalis. Makanya ketika sujud atau ketika ruku bahkan itu kelihatan pinggulnya, kelihatan pinggangnya, karena kaosnya sempit. Ketika ruku atau ketika sujud ketarik itu kaosnya, makanya kelihatan itu. Kadang-kadang mohon maaf pantatnya kelihatan itu, padahal dia lagi sholat. Nah itu sholatnya orang kayak gitu tuh batal, karena auratnya kebuka, meskipun kebukanya nggak sengaja, tetap batal sholatnya. Makanya antisipasi kalau kita pengen sholat, jangan sampai pakai pakaian yang ketat atau yang pendek, kekecilan, takutnya lagi sujud atau lagi ruku kebuka tanpa kita sadari, itu batal sholat kita. Banyak kita jumpai di mana-mana itu kayak gitu.
Ini rukun sholat apa tadi? Yang ke-9 tuh. Udah dibahas ya. Dan yang ke-10 adalah yang ke-9 sujud, yang ke-10 tumak nina, sujud harus ada tumak ninahnya. Ya, yang ke-10 itu tumak nina ketika sujud. Yang ke-10 tumak nina ketika sujud. Itu ya. Nah, mungkin ini saja dulu. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.